Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa channel Rumah Quran Al-Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca satu hadis dari kitab Syarhus Sudur bi Syarhi Halil Mauta fil Qubur, ya, tentang penjelasan tentang bagaimana kehidupan seorang mayit setelah ia meninggal dunia. Sebuah hadis dari Hannad bin Sarri dalam kitab Az-Zuhd dan juga Abdul bin Hamid dalam tafsirnya, juga At-Tabrani dalam Al-Kabir, dengan sanad kemudian melalui Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ya, apabila seorang hamba terbunuh di jalan Allah, maka tetesan pertama dari darah yang jatuh ke bumi itu menjadi perantara Allah melebur dosa-dosanya seluruhnya. Kemudian Allah mengirimkan pakaian raitah. Raitah yaitu sejenis pakaian yang terdiri dari satu potong kain dan tidak memiliki lipatan, ya, jadi seperti kain kafan, dari surga, sehingga nyawanya dicabut dan diletakkan di dalamnya. Allah juga mengirimkan satu jasad dari surga agar ruh itu mengendarainya. Kemudian ruh tersebut naik bersama para malaikat, seolah-olah ia telah bersama mereka sejak Allah menciptakannya hingga ia dibawa menuju Ar-Rahman. Kemudian ia bersujud sebelum para malaikat. Kemudian para malaikat bersujud sesudahnya. Kemudian dosa-dosanya diampuni dan disucikan. Kemudian diperintahkan agar ia dibawa kepada para syahid. Ia mendapati mereka di taman-taman yang berwarna hijau dan di dalam kubah-kubah yang terbuat dari sutra. Di samping mereka ada daging kerbau dan ikan. Keduanya dihidangkan kepada mereka setiap hari berupa makanan yang tidak diindahkan kemarin. Ikan-ikannya masih berada di sungai-sungai surga, sehingga ia makan dari setiap wewangian dari sungai-sungai surga. Apabila sore telah tiba, maka kerbau itu menanduknya dengan tanduknya hingga keduanya menyembelihnya. Lalu mereka memakan sebagian dagingnya. Mereka menemukan dalam rasa dagingnya itu setiap aroma dari aroma surga. Sedangkan kerbau tersebut di dalam surga, ia makan dari buah-buah surga. Jika pagi tiba, maka ikan-ikan mendatanginya dan menyembelihnya dengan ekornya, sehingga mereka makan dari dagingnya. Dan mereka pun menemukan pada rasa dagingnya itu setiap buah-buahan yang ada di dalam surga. Mereka melihat tempat-tempat tinggal mereka sambil berdoa kepada Allah agar kiamat segera terjadi. Apabila Allah mewafatkan seorang hamba yang beriman, maka Allah mengirimkan kepadanya dua malaikat yang membawa kain dari surga, daun raihan dari surga. Lalu keduanya berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju kenikmatan dan kesejahteraan serta kepada Tuhan yang tidak murka. Keluarlah engkau karena sebaik-baiknya perbuatan adalah yang engkau lakukan. Kemudian ia keluar dalam keadaan sewangi-wanginya aroma minyak miski yang dicium oleh salah seorang di antara kalian dengan hidungnya. Sedangkan di atas langit ada para malaikat yang mengucapkan subhanallah, telah datang dari bumi pada hari ini ruh yang baik. Tidaklah ia melewati suatu pintu melainkan pintu itu dibukakan untuknya. Tidak ada satu malaikat pun kecuali mendoakan karunia untuknya dan memberikan syafaat baginya hingga ia dibawa kepada Tuhannya. Kemudian para malaikat bersujud sebelumnya. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, ini adalah hambamu fulan. Kami telah mencabut rohnya, sedangkan engkau lebih mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, suruh ia untuk bersujud. Kemudian jiwa tersebut bersujud. Kemudian malaikat Mikail dipanggil dan dikatakan, letakkanlah jiwa ini bersama jiwa orang-orang mukmin hingga aku bertanya kepadamu tentangnya pada hari kiamat. Kemudian diperintahkan agar kuburnya diperluas, panjang 7 dan lebarnya 70. Di dalamnya dimasukkan raihan dan dibentangkan sutra. Apabila ia memiliki suatu hafalan Quran, maka Al-Quran itu akan meneranginya. Jika tidak, maka akan diabadikan baginya cahaya seperti cahaya matahari. Kemudian satu pintu menuju surga dibukakan untuknya hingga ia melihat tempat duduknya di surga di waktu pagi dan petang. Apabila Allah mencabut nyawa orang kafir, maka Allah mengirimkan kepadanya dua malaikat dan mengirimkan kepadanya sepotong kain rombeng yang lebih busuk dari setiap benda yang busuk lainnya,
serta lebih keras dari setiap benda yang keras. Kemudian keduanya berkata, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju neraka jahanam dan siksa yang pedih, serta kepada Tuhan yang murka kepadamu. Keluarlah, sungguh buruk apa yang telah engkau kerjakan. Kemudian ia pun keluar dalam keadaan bangkai terbusuk yang pernah dicium oleh salah seorang di antara kalian dengan hidungnya. Sementara itu di sisi langit ada para malaikat yang berkata, Subhanallah, telah datang dari bumi bangkai dan jiwa yang busuk. Pintu langit tidak dibukakan untuknya. Kemudian diperintahkan agar jasadnya dihimpit dalam kubur dan diisi dengan ular-ular seperti leher unta untuk memakan dagingnya, sehingga ular-ular itu tidak menyisakan tulangnya sedikit pun. Kemudian Allah mengirimkan kepadanya malaikat yang tuli dan buta dengan membawa palu dari besi. Mereka tidak melihatnya sehingga iba dan tidak pula mendengarnya dan tidak pula mendengar suaranya sehingga merahmati. Mereka terus memukulinya dan membantingnya. Lalu satu pintu neraka dibukakan untuknya sehingga ia melihat tempat duduknya di neraka di waktu pagi dan petang. Ia meminta kepada Allah agar hal itu terus dipertahankan baginya, agar ia tidak sampai ke neraka yang ada di belakangnya. Wal'iyadzubillah. Hadirin jamaah sekalian, inilah kisah tentang bagaimana kehidupan orang beriman dan orang kafir nanti setelah mereka mendapatkan kematian. Kalau orang beriman diberikan nikmat surga yang begitu indah, ya, dihibur oleh para malaikat, amalan-amalannya akan menghiburnya dengan hiburan yang sangat indah. Makanan-makanan akan diberikan kepadanya. Sedangkan orang-orang kafir akan mendapatkan siksaan yang pedih. Bahkan dengan siksaan yang pedih itu pun mereka tidak mau dipercepat ke neraka, karena mereka tahu bahwasanya siksaan neraka ini lebih kejam dan lebih pedih lagi daripada siksaan di azab kubur ini. Makanya seorang sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu selalu menangis ketika melewati kuburan, karena kuburan ini adalah awwalu manazilil akhirah, awal pertama tempat kita di akhirat nanti, yaitu alam kubur. Kalau kuburan ini kita mendapatkan nikmat, insyaallah sampai selanjutnya kita akan mendapatkan nikmat Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila kita mendapatkan azab kubur, selanjutnya kita akan mendapatkan azab yang lebih pedih lagi, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.